Komputasi kuantum merupakan paradigma komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip fundamental mekanika kuantum. Ini adalah bidang yang menjanjikan terobosan signifikan dalam kemampuan pemrosesan informasi. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari model komputasi klasik yang kita kenal. Berbeda dengan komputer klasik yang mengandalkan bit sebagai unit dasar informasi yang hanya dapat merepresentasikan nilai 0 atau 1, komputasi kuantum menggunakan qubit. Qubit adalah unit informasi kuantum yang memiliki kemampuan unik. Qubit dapat berada dalam superposisi, yang berarti ia dapat merepresentasikan 0, 1, atau kombinasi keduanya secara bersamaan. Kemampuan ini memungkinkan qubit untuk menyimpan dan memproses informasi jauh lebih banyak daripada bit klasik. Selain superposisi, komputasi kuantum juga memanfaatkan fenomena entanglement. Entanglement adalah keterkaitan antara dua atau lebih qubit, di mana keadaan satu qubit secara instan memengaruhi keadaan qubit lainnya, terlepas dari jarak fisik di antara mereka. Kombinasi superposisi dan entanglement memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih kompleks dan cepat. Ini membuka peluang untuk memecahkan masalah yang saat ini tidak dapat diatasi oleh superkomputer paling canggih sekalipun. Potensi komputasi kuantum menjanjikan revolusi di berbagai industri. Dari farmasi hingga keuangan, dampaknya diperkirakan akan sangat transformatif. Teknologi ini akan mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita mengembangkan obat, mengamankan data, hingga mengoptimalkan rantai pasokan global. Ini adalah lompatan besar dalam evolusi teknologi komputasi. Komputasi kuantum memiliki potensi besar untuk mempercepat penemuan obat-obatan baru. Kemampuannya dalam mensimulasikan interaksi molekul adalah kunci utama. Dengan presisi tinggi, komputer kuantum dapat memodelkan perilaku molekul pada tingkat atomik. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk memahami bagaimana senyawa berinteraksi dengan target biologis. Kemampuan simulasi ini memungkinkan perancangan obat yang lebih efektif dan spesifik. Proses ini dapat mengurangi kebutuhan akan eksperimen laboratorium yang memakan waktu dan biaya. Secara signifikan, ini akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengembangan obat. Siklus penemuan obat yang biasanya memakan waktu puluhan tahun dapat diperpendek secara drastis. Selain obat-obatan, komputasi kuantum juga membantu menemukan bahan-bahan baru dengan sifat luar biasa. Ini termasuk material yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh material yang dapat dikembangkan meliputi konduktor super yang efisien, bahan ringan namun sangat kuat untuk industri dirgantara, serta bahan penyimpanan energi yang jauh lebih baik untuk baterai dan energi terbarukan. Salah satu dampak paling signifikan dari komputasi kuantum adalah pada bidang kriptografi. Komputer kuantum berpotensi memecahkan algoritma enkripsi saat ini, seperti RSA, yang menjadi tulang punggung keamanan digital global. Kemampuan ini mengancam keamanan data sensitif di seluruh dunia. Informasi pribadi, transaksi keuangan,
dan komunikasi rahasia dapat menjadi rentan terhadap serangan. Ancaman ini membuka jalan bagi pengembangan kriptografi pasca kuantum. Ini adalah bidang penelitian yang berfokus pada penciptaan algoritma enkripsi baru. Kriptografi pasca kuantum dirancang secara khusus agar tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan data di era komputasi kuantum. Komputasi kuantum juga akan meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan secara signifikan. Integrasi kedua bidang ini dapat menghasilkan terobosan besar. Algoritma pembelajaran mesin kuantum dapat memproses data dalam skala yang jauh lebih besar dan kompleks. Ini melampaui kapasitas sistem AI klasik. Kemampuan ini memungkinkan AI untuk menemukan pola yang lebih kompleks dan tersembunyi dalam kumpulan data yang sangat besar. Ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi model AI. Pada akhirnya, ini akan mengarah pada pengembangan AI yang lebih canggih dan cerdas. Sistem AI akan mampu melakukan tugas-tugas yang saat ini dianggap mustahil. Dampak ini akan terasa pada berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah yang lebih akurat, pemrosesan bahasa alami yang lebih nuansa, dan robotika yang lebih adaptif dan otonom. Di sektor keuangan, komputasi kuantum menawarkan potensi besar untuk optimasi dan analisis risiko. Ini dapat merevolusi cara institusi keuangan beroperasi. Komputer kuantum dapat mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan lebih banyak variabel dan skenario. Ini menghasilkan keputusan investasi yang lebih cerdas. Selain itu, teknologi ini dapat secara efektif mengelola risiko keuangan dengan memodelkan volatilitas pasar dan potensi kerugian dengan presisi yang belum pernah ada. Ini membantu dalam mitigasi risiko. Kemampuan komputasi kuantum juga dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan dengan mengidentifikasi anomali dan pola mencurigakan dalam transaksi keuangan secara real-time. Secara keseluruhan, komputasi kuantum akan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas di industri keuangan. Ini akan memberikan keunggulan kompetitif bagi mereka yang mengadopsinya. Komputasi kuantum sangat cocok untuk memecahkan masalah optimasi yang sangat kompleks. Ini adalah tantangan yang seringkali tidak dapat diselesaikan secara efisien oleh komputer klasik. Contohnya adalah perencanaan rute pengiriman yang paling efisien untuk armada besar. Ini dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi secara signifikan. Selain itu, teknologi ini dapat mengelola rantai pasokan global dengan lebih baik. Ini termasuk optimasi inventaris dan penjadwalan produksi untuk meminimalkan penundaan. Komputasi kuantum juga dapat digunakan untuk optimasi lalu lintas di kota-kota besar. Ini dapat mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan. Penerapan ini akan mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi sistem, dan secara bersamaan mengurangi dampak lingkungan dari berbagai aktivitas industri. Meskipun menjanjikan, pengembangan komputasi kuantum menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah stabilitas qubit.
Qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan seperti suhu, medan magnet, dan getaran. Gangguan ini dapat menyebabkan dekoherensi, yaitu hilangnya informasi kuantum. Tantangan lain adalah skalabilitas. Membangun komputer dengan jumlah qubit yang cukup besar dan saling terhubung adalah tugas teknis yang sangat kompleks. Saat ini, jumlah qubit yang stabil dan dapat dioperasikan masih terbatas. Ini membatasi kompleksitas masalah yang dapat dipecahkan. Selain itu, biaya pembangunan dan pengoperasian komputer kuantum saat ini sangat mahal. Ini membatasi aksesibilitas dan adopsi teknologi ini secara luas. Diperlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk mengatasi hambatan biaya ini. Meskipun ada tantangan, kemajuan pesat sedang dibuat di bidang komputasi kuantum. Para peneliti terus menemukan solusi inovatif. Perusahaan teknologi besar seperti IBM, Google, dan Microsoft, serta lembaga penelitian terkemuka di seluruh dunia berinvestasi secara signifikan dalam pengembangan ini. Investasi ini mencakup penelitian fundamental, pengembangan perangkat keras, dan penciptaan algoritma kuantum baru. Diperkirakan bahwa komputasi kuantum akan menjadi kenyataan yang lebih praktis dalam beberapa dekade mendatang. Ini akan membuka era baru dalam pemrosesan informasi. Ketika teknologi ini matang, komputasi kuantum akan mengubah dunia secara mendalam. Dampaknya akan terasa di setiap aspek kehidupan dan industri.